Nama yang tidak dipanggil keluar dan silakan tunggu. Kita semua rekan kerja, memangnya nggak boleh dengar? Maya, jangan-jangan kamu terkena penyakit memalukan dan takut orang tahu ya? Apa pedulimu? Cepat keluar. Bukannya kamu bilang sudah batalin pertunangan dengan si brengsek Arif itu? Dan tamu ini sudah... Aku memang sudah batalkan itu. Dia keluar dengan wanita lain di hari pertunangan, lalu menyalahkanku yang mandul supaya aku diam. Mas kawinnya juga sudah kau kembalikan. Kenapa memangnya? Maya, kamu nggak mandul. Kamu sudah hamil 4 minggu, kembar malah. Memangnya nggak berasa? Dina, apa ada kesalahan? Mana mungkin salah. Di USG ini terlihat jelas kembar. Anak ini anaknya Arif. Dia mungkin penyakitan. Kamu mau nggak cek ulang tes HPV? Bukan dia. Bukan dia. Lalu siapa? Arif, lama sekali ke toiletnya. Arif, HP-mu. Halo cantik, satu kota lokasi kita dekat. Berapa per malamnya? Halo tampan, short time 500, menginap 800. Maya, aku sudah selesai. Siapa suruh kamu pegang HP-ku? Kamu jadi playboy di belakangku. Gak boleh menyentuhmu sebelum menikah kan? Aku keluar cari jajanan, kenapa memangnya? Lagi pula tes pranikah, kamu dinyatakan mandul. Aku tetap memilih lanjutin tunangan denganmu. Harusnya kamu bersyukur. Kalau kamu keluar dari pintu itu, mas kawin 200.000. Balikin semua, balikin ke aku. Apa ibumu setuju dengan itu? Hah? Maya Maulana? Acara tunangan sudah mau mulai, kamu mau kemana? Ibu, acara tunangan dibatalkan. Aku putus dengan Arif. Putus? Mas kawin sudah kita terima. Kenapa putus? Gak boleh putus? Dia selingkuh di belakangku. Pelanin suaramu. Kenapa kamu berteriak? Malu-maluin saja. Mau jadi apa keluarga kita? Bagaimana dengan keluarga Arif? Mereka mau berikan 200.000 untuk nikahi kamu. Kamu juga ternyata mandul. Bertahanlah kalau bisa. Ibu, soal mandul itu bukan salahku. Bukan jadi pembenaran Arif selingkuh sama cewek lain kan? Bagaimana bisa bukan salahmu? Wanita tidak bisa punya anak adalah kesalahan besar. Ibu melahirkan 2 anak pria, baru bisa bertahan di keluarga Lin. Kalau mas kawin dikembalikan, kakakmu nikah dengan siapa? Uang sekolah adikmu siapa yang bayar? Jadi, aku harus dijadikan barang jualan. Apa aku ini anak kandungmu? Cepat pergi, minta maaf pada Arif. Asal tahu aja ya, 200.000-nya sudah lama habis. Dari dulu sampai sekarang, kalian gak pernah menganggapku keluarga. Di rumah ini, gak ada aku juga gak masalah. Karena aku mandul, dia bisa selingkuh. Karena nggak dapat mas kawin, putus hubungan denganku. Sejak kapan wanita dinilai sebagai alat reproduksi saja? Hah? Dulu begitu terima gaji, aku langsung serahin semuanya. Hari ini, Dia? aku mau nikmati sekali. Halo tampan, ikut aku. Mau bawa aku kemana? Melakukan sesuatu yang menyenangkan. Tubuh sempurna, penampilan sempurna. Sepertinya lumayan juga. Tadi malam.
Isyarat untuk memberi uang? Indah dilihat tapi nggak berguna. Kemampuanmu juga biasa saja. Cuma segitu saja. Apa katamu? Aku sarankan, latih kemampuanmu dulu sebelum keluar. Di zaman sekarang, penampilan bagus nggak cukup untuk dapat kerjaan. Kami perempuan nggak semudah itu terpuaskan. Kamu... Hotel Shangri-La, wakil manajer Maya Maulana. Akuisisi semua hotel yang namanya Shangri-La. Baik, Pak Dian. Maaf Pak Dian, tadi malam kami nggak amankan area dengan baik. Ada yang masuk tanpa izin. Nggak apa-apa. Ada apa? Katanya hotel kita diakuisisi perusahaan. Hari ini direktur baru akan datang inspeksi. Astaga, direktur baru ganteng banget. Apa? Presiden direktur baru itu model pria malam itu? Selamat pagi kalian. Gawat nih, masalahnya jadi melebar. Gosip baru nih. Begitu si bos baru masuk, langsung PHK gede-gedean. Jangan-jangan aku jadi sasaran. Katanya dia nggak puas sama laporan keuangan. Yang kinerjanya jelek dan yang masuk gara-gara koneksi semua bakal dipecat. Setidaknya 30%. Seriusan nih, banyak banget yang kena PHK. Aku ada saudara di bagian HR di dalam perusahaan yang udah nikah tapi belum punya anak dan yang kinerjanya jelek semuanya bahaya. Hei, tenang saja, kamu kan belum nikah. Nih, gula merahmu. Seingatku haid kita selalu barengan. Iya benar, haidku selalu tepat waktu. Kok bulan ini belum datang ya? Selamat siang Pak Dian. Selamat siang Pak Dian. Tes kehamilan? Sudah diatur. Tes kesehatan gratis untuk seluruh perusahaan, semua orang harus ikut. Baik, Pak Dian. Oh ya, terutama sediakan beberapa dokter wanita yang punya pengalaman di bidang ginekologi. Pak Dian, Anda masih punya masalah di bidang itu? Kalau disuruh pergi, ya pergi. Baik, Pak. Nenek, Cucu kesayanganku, Nenek sudah mengatur besok malam. ketemu sama Nona Laila dari keluarga Purnomo. Kalian kan tumbuh besar bareng. urusan pernikahanku nggak usah terlalu khawatir. Tentu saja Nenek khawatir. Keluarga kita ini dari dulu sedikit keturunannya, susah untuk punya anak. Ayahmu saja sampai umur 40 tahun baru bisa punya kamu. Nenek juga udah nggak punya banyak waktu lagi. Kalau kamu nggak cepat-cepat, Nenek, sabar ya. Siapa tahu, sebentar lagi nenek bisa gendong cucu. jangan sampai kamu bohongi Nenek ya, dasar anak nakal. Di mana ya? Lagi cari apa? Perusahaan mengatur pemeriksaan kesehatan gratis. Ayo kita pergi bareng. Kenapa tiba-tiba tes kesehatan? Perusahaan baru saja ganti bos besar. Tentu saja harus tes kesehatan supaya orang yang suka main-main dan punya hubungan gelap nggak tinggal di sini. Merusak nama baik hotel. Kenapa? Lagi menunjuk diri sendiri. Maya, kamu berani ngomong gitu ke aku? Kamu tahu nggak? Aku ini tunangan Pak Dian. Maya!
Bagaimana kalau beneran hamil? Pemeriksaan kita kali ini akan dirahasiakan dari atasan hotel kan? Ya, itu privasi kalian, pasti akan dirahasiakan. Untung dokternya kali ini adalah kamu. Kamu kerja akhir pekan. Aku ingin ke rumah sakitmu untuk aborsi. Kamu hamil anak kembar. Yakin mau aborsi? Maya, kamu ngapain usap perutmu? Jangan-jangan kamu hamil ya? Intan, jangan sembarang ngomong deh. Omongan Intan benar juga. Lihat wajah Maya pucat banget. Jangan-jangan reaksi kehamilan nih. Iya, bener banget. Berani nggak tunjukin hasil USG-nya? Maya, omongan mereka benar juga. Hamil atau enggak, tunjukin hasil USG-nya biar semuanya jelas. Ini privasi aku. Kenapa harus tunjukin ke kamu? Gak apa-apa, aku kasih tahu ya. Aku ini keluarganya Pak Dian. Maya, kamu punya hubungan gelap. Hamil tapi nggak lapor. Tunggu aja dipecat oleh perusahaan. Keluarga? Intan, apa sebenarnya hubunganmu dan Pak Dian? Pokoknya deket banget. Nggak heran Intan sebentar lagi dipromosiin. Pak Dian datang. Pak Dian, saya tunanganmu. Pak Dian, Kenapa kumpul di sini? Pak Dian, saya curiga wakil manajer administrasi Maya Maulana hamil. Kamu dokter. Yang belum diperiksa mohon tunggu. Yang sudah selesai kembali ke tempat. Hari ini kamu beruntung. Adian, investigasi sudah selesai. Malam itu cuma insiden. Maya Maulana nggak ada yang sengaja mengatur. Tapi Kenapa? Nona Maya sudah mengatur aborsi akhir pekan ini. Kasih tahu semua rumah sakit di kota. Nggak boleh lakuin aborsi untuk Maya Maulana. Manfaat terbaru dari hotel. Mulai hari ini kita akan tingkatkan makanan karyawan. Wah, paket dari Hotel Bintang 7. Aku bisa makan. Bos baru benar-benar dermawan. Ini dia. terima kasih Sekretaris Doni. Orang yang seharusnya kamu terima kasih bukan aku. Maya, kenapa kamu dapat sup lebih banyak dari kita? Apalagi kalau bukan jual diri lah. Benar-benar murahan. Hanya demi makanan rela tidur sama cowok. Ku dengar Maya dan Pak Budi hubungannya nggak jelas. Benar nggak? Tentu aja benar. Aku lihat mereka bermesraan. Di hotel ini sedang banyak PHK karyawan. Aku mau lihat gimana nasib kalian yang tukang gosip ini. Aku tukang gosip. Maya, kamu bilang ke adiknya mau lakuin tapi nggak mau ngaku. Kalau enggak, kenapa diperlakukan istimewa? Sudahlah, jangan marah. Cuma semangkuk sepenenang kandungan. Sepenenang kandungan? Kamu yakin? Tentu aja, kakak iparku juga baru hamil. Setiap hari minum ini, nggak mungkin salah. Maya, aku ingin lihat kali ini di mana kamu bisa menghindar. Maya, Pak Budi mencarimu. Pak Budi mencari saya? Silakan duduk. Maya, akhir-akhir ini hotel lagi buat optimasi karyawan. Hasil kerjamu selalu bagus. Tapi kali ini kenapa bisa ada kesalahan besar begini? Pak Budi, aku ada kesalahan. Biar ku kasih tahu, Bos Dian itu adalah kakak iparku. Aku adik tunangannya. Bos Dian beli hotel ini karena aku. Iya, aku mengerti Intan. Kamu memang terlihat seperti putri dari keluarga kaya. Nanti kalau ada apa-apa, katakan aja. Aku siap membantu. Memang ada satu hal yang perlu kamu lakukan. Mengerti? Lagi pula, kalau Pak Dian bukan milik kakakku, dia bakal jadi milikku. Maya, kenapa kamu bisa bicara dengannya? Jangan-jangan kamu takut dipecat jadi sengaja hamil. Pak Budi, kok Bapak tahu? Gak mau orang lain tahu ya, selain dirimu sendiri. Setauku, sekarang kamu gak punya pacar kan? Lalu ini anak, gimana ceritanya? Aku nggak perlu jelasin kehidupan pribadiku. Maya,
Gak disangka kamu seperti wanita yang gak menjaga diri. Kamu pikir dengan hamil, hotel gak bakal berani memecatmu. Hamil dianggap tidak menjaga diri. Lalu dari mana Anda berasal? Dari batu. Menurut hukum, sekarang saya lagi hamil. Hotel seharusnya nggak bisa memecat saya secara paksa. Kamu sudah dewasa, masih naif begitu. Kamu hamil bukan berarti hotel nggak bisa memecatmu. Kalau kamu nurut, nggak cuma bisa pertahanin posisi, tapi juga bisa naik jabatan dan gaji. Astaga, Maya, kamu ngapain? Maya, biar nggak dipecat melakukan hal nggak senonoh. Gak nyangka, Pak Budi itu udah punya istri. Anaknya malah udah SMP kan? Maya, kamu benar-benar nekat. Tahu nggak kenapa? Keluarganya kan miskin. Demi uang, apapun dia lakuin. Memalukan sekali. Kalau orang ini nggak dipecat, buat kita benar-benar nggak adil. Iya benar. Cepetan kasih jalan, bos Dian datang. Pak Dian, pas banget Anda datang. Anda baru saja ambil alih hotel ini. Sudah waktunya membersihkan kebiasaan buruk macam ini. Ada apa ini? Maya Maulana dari Departemen Administrasi biar nggak kena PHK, dia godain atasannya yang sudah berkeluarga. Maya, sudah kubilang aku punya istri dan anak. Kamu masih maksa. Kamu ini... Ini fitnah. Masih mau mengelak. Aku lihat sendiri. Tadi aja kamu hampir cium bibir Pak Budi. Teman-teman lain saksinya. Benar? Kami semua lihat. Kamu masih mau bohong? Benar, kami semua lihat. Tolong kamu jelasin. Aku nggak menggoda Pak Budi. Dia yang mencoba untuk melecehkan saya. Saya yang jadi korban. Pintar banget membalikan fakta. Pak Dian, jangan percaya padanya, Pak. Maya, sudahlah jangan les lagi. Siapa yang nggak tahu tanggal 3 bulan lalu kamu datang kerja dengan bekas cupang di leher. Pak Dian, menurutku karyawan kayak Maya yang kehidupan pribadinya nggak baik, menggoda atasan, penuh omong kosong. Seharusnya dipecat dan seharusnya dicekal di industri ini biar dia nggak bikin rusak di perusahaan lain. Sudah aku bilang, dia yang memfitnahku. Aku enggak. Sudah kubilang aku beristri dan gak mau begitu. Kamu tetap maksa. Sudah berhenti berdebat. CCTV hotel kemarin sudah diperbaiki. Cek saja, semuanya jelas. Sesuai hukum, sekarang saya lagi hamil. Hotel seharusnya nggak bisa pecat secara paksa. Umurmu berapa? Masih naif banget. Benar-benar berpikir kalau hamil, hotel nggak berani memecatmu. Kalau kamu mau nurut padaku, bukan cuma posisimu aman, tapi juga bisa naik pangkat dan gaji juga. Semua dengarkan? Beraninya manfaatin posisi buat melecehkan bawahan. Doni, pecat dia. Laporin ke polisi. Baik, Pak Dian. Pak Dian, saya salah. Saya Intan. Dasar babi gemuk bodoh, berani-beraninya bohongin kami. Maaf ya Maya, kami salah paham. Sudahlah, semuanya bubar. Maya, di sini dulu sebentar. Terima kasih untuk hari ini, Pak Dian. Kamu memang gak bersalah. Tentu saja gak pantas mendapat fitnah seperti ini. Anda memang bos yang bijaksana. Kalau Anda nggak ada urusan lainnya, saya mau balik kerja dulu. Apa kamu gak mengingat sesuatu? Memangnya ada apa? Kamu bilang aku hanya seharga 200.000. Tampan tapi gak guna, penampilan oke, tapi kemampuan biasa aja. Apakah kamu lupa? Itu cuma salah paham. Saya menganggap kamu pria gigolo. Salah paham? Iya, kamu hebat banget, sempurna banget. Maaf atas ketidaktahuanku. Dan lagi, sekarang kamu sedang mengandung. Kamu beneran gak mau kasih tahu aku? Pak Dian, kamu benar-benar salah paham. Anak dalam perutku bukan anakmu, itu anak mantanku. Saya mau balik kerja dulu. Benarkah? Padahal malam itu adalah malam pertamanya. Gak peduli siapapun ayah dari anak ini, entah pria simpanan atau seorang bos, anak ini gak boleh lahir. Dokter, aku sudah buat janji operasi aborsi hari ini. Maaf, rumah sakit kami nggak bisa melakukan aborsi. Gak bisa? Iya. Kok nggak bisa? Saya sudah buat janji beberapa hari yang lalu. Maaf Maya, biaya akan dikembalikan. Coba aja ke rumah sakit lain. Maaf sekali, nggak bisa melakukan aborsi.
Maya, operasinya sudah penuh, nggak bisa. Kenapa semua rumah sakit hari ini nggak bisa melakukan aborsi ya? Dasar anak nakal. Jadi kamu gak akan pulang ke rumah ini lagi ya kan? Hari ini ulang tahun ibumu. Cepat pulang sebentar. Iya. Iya, silakan. Oh, Maya baru pulang. Ibu mau kenalin seseorang padamu. Kenalin, ini kakak Fajar, umurnya 50 tahun, baru cerai. Punya anak cowok umur 12 tahun. Halo, Paman Fajar. Panggil apa, Paman? Umur kalian gak beda jauh. Panggil kakak aja. Kata kakakmu benar, Maya. Panggil kakak saja. Soalnya kita bakal jadi keluarga. Keluarga? Kamu mau jadi ayah tiriku? Kamu... Ngomong apaan sih kamu? Fajar hari ini datang buat ngelamar kamu. Pas banget, hari ini ibu ulang tahun. Sekalian bikin acara pertunangan kalian ya. Segera tentuin tanggal baiknya, biar kalian bisa daftarin pernikahan. Dia lebih tua 30 tahun dariku, pernah menikah dan punya anak. Masa iya aku nikah sama dia? Kamu ngerti apa sih? Laki-laki tua itu penyayang. Cari suami yang dewasa, yang sayang dan mencintaimu itu kan bagus. Dewasa? Aku rasa aroma tuanya sampai berasap. Kamu... Lepasin aku. Sebenarnya dia bayar berapa ke kamu, ha? Sampai kamu berusaha keras menjualku padanya. Kamu ini ngomongin apa? Aku suruh kamu nikah sama keluarga Chan untuk jadi nyonya. Itu kebahagiaan. Kamu yang mau kebahagiaan kan? Kamu... Kalau mau, kamu saja yang nikah. Pokoknya aku nggak mau. Malam ini juga kamu harus nikah. Malam ini nginep di rumah. Layani Kak Fajar. Kak Fajar, kalau gadis ini bandel, sabar saja ya. Nanti malam, setelah bermalam bersama, dia pasti nurut. Kita masih keluarga. Kita dianggap keluarga. Aku sebenarnya anakmu atau barang jualanmu, hah? Katakan saja, kali ini dapat berapa? Kakak, keluarga Fajar kasih 300.000 yuan. Iya. 300.000 yuan. Ternyata harga diriku naik. Maaf ya, aku lagi hamil. Aku nggak bisa nikah. Hamil? Aku sudah keluarkan banyak uang. Kalian pakai trik murahan untuk menipuku. Kak Fajar, dengarkan aku. Tenanglah, ini nggak mungkin. USG adikku ini pasti palsu. Adikku, dia itu mandul. Bikin kaget saja. Maya, kamu nggak usah bohong. Kak Fajar sudah punya anak. Nggak akan maksa kamu lahirin anak. Apa? Masih bilang dia nggak hamil? Ganti rugi. Kalau nggak, akan kubuat acara ini jadi pemakaman. Tunggu dulu. Jangan buru-buru pergi, jangan buru-buru pergi. Tenang saja, kupastikan dia gugurin kandungannya. Soal mahar, aku kasih diskon sedikit. Gimana? Oke, gugurkan anaknya. Baik. Maharnya, ku kasih 100.000. 100.000? Gimana? Oke, 100.000. Iya, 100.000. Kejar, cepat. Bocah nakal, kamu berani lari? Kak, cepat tangkap dia, bawa ke rumah sakit. Gugurkan anaknya. Ngapain ke rumah sakit? Buang-buang uang. Ayo, pakai ini. Gugurin anak haram ini. Keluarga Fajar sudah punya keturunan, gak perlu pewaris. Cepat. Tenang saja, aku pasti akan serahin putriku padamu dengan utuh. Mari bicarakan baik-baik. Kenapa malah mukul? Bukan, di atas sana. Dia malah menolak nikah sama cowok baik-baik. Di luar sana selingkuh dan hamil anak haram. Aku akan gugurin anak haram dalam perutnya. Itu semua demi kebaikannya. Aku akan menghabisinya. Aku hamil anaknya orang terkaya di Kotahu. Kalau berani menyakitiku dan anak ini, dia nggak bakal membiarkanmu. Orang terkaya di Kotahu bisa naksir kamu. Aku ini sebagai ibumu belum mendidikmu dengan baik. Kalau hari ini aku nggak bikin kamu sadar, besoknya belum tentu nggak ditipu sama cowok brengsek lainnya. Aku bakal habis kamu. Maya? Yan Subagio, tolong aku. Seperti yang aku bilang kemarin ya, jangan ada yang salah. Aku mau. Yan Subagio, tolong aku. Kasih tahu pacar liarmu ya? Maya, di mana kamu? Maya,
Kenapa? Apa gadis itu dalam bahaya? Lacak posisi Maya, segera. Baik, Jika ada yang berani mengganggu cucu menantuku, akan kuhancurkan seluruh keluarganya. Gak ada yang datang untuk menyelamatkanku. Mana mungkin Din Subagio akan datang? Maya, bertahanlah. Semua ini untuk kebaikanmu, nak. Berhenti! Kamu yang hamilin dia kan? Kamu lelaki brengsek itu ya? Kamu berani datang ke sini? Kamu berani pukul aku? Ayo. Aku antarin ke rumah sakit. Nah, kamu sudah menderita. Anakku. Jangan khawatir. Kamu dan anakmu akan baik-baik saja. Aku janji. Doni, bagaimana mereka menyerang Maya? Balas mereka 100 kali lipat. baik. Ibunya ini kejam sekali. Jangan biarkan dia lolos. Kembali sini. Kamu masih saja ingin mendekati Nyonya. Nyonya? Nyonya apa? Kalian siapa? Kenapa pukul kami? Adikmu hamil. Kamu tahu siapa ayah kandung anak yang dikandungnya? Siapa? Bukankah itu bajingan yang hamilin Maya? Itu adalah orang terkaya di kota Hu, Dian Subagio. Gak mungkin. Bagaimana Dian Subagio bisa tertarik pada Maya yang hina itu? Ku kasih tahu ya, sebenarnya bisa dapat kehormatan dari anaknya, tapi sekarang hanya tinggal menunggu aja. Jangan takut, anaknya masih ada. Pak Dian, terima kasih sudah selamatin aku. Seharusnya aku yang minta maaf, gagal melindungi kamu dan anakmu. Sebenarnya anak Kamu itu... masih ingin merahasiakannya? Hasil tes DNA sudah keluar. Di dalam kandunganmu ada bayi kembar. Itu anakku, Dian Subagio. Pak Dian, sebenarnya aku nggak berniat lahirin anak ini. Alasannya? Keadaan keluarga aku nggak baik, pekerjaanku pun biasa saja. Aku sama sekali nggak bisa merawat mereka dengan baik. Melahirkan mereka justru nggak bertanggung jawab sama mereka. Mereka juga anakku, dan kamu nggak perlu merawatnya. Kalau kamu khawatir mempengaruhi masa depanmu untuk menikah, kamu bisa menikah denganku. Menikah denganmu? Nenekku selalu berharap aku menikah dan punya anak. Memaksaku untuk kencan buta. Karena sudah ada anak ini, aku bisa memberikanmu sebuah status menikah denganku. Pak Dian, aku nggak bisa menikah denganmu. Kamu gak suka denganku? Bukan begitu. Kamu itu konglomerat yang kaya raya. Aku hanya karyawan hotel biasa. Keluargaku banyak sekali, benalu. Kamu nggak takut akan terseret ke dalam masalah? Lagi pula, kita sama sekali nggak punya perasaan apapun. Kalau kamu ragu, kita bisa nikah kontrak. Nikah kontrak? Kita daftarin pernikahan dulu. Mulai hari ini, semua biaya akan kutanggung. Setelah melahirkan anak, kamu boleh pertimbangkan lagi. Apa ingin melanjutkan pernikahan ini atau enggak? Kalau mereka tahu aku nikah sama konglomerat, pasti mereka akan memerasku. Hari ini, kamu melindungi anak ini. Apa benar kamu rela gugurin mereka? Lalu, bagaimana kalau kita bercerai nantinya? Mereka akan dibesarkan di keluarga Subagio sampai dewasa. Sekarang, apa masih ada yang gak nyaman? Enggak masalah. Ayo menikah. Pak Dian, aku punya satu permintaan. Bisakah kita rahasiakan pernikahan ini dulu? Oke. Nikah sama Pak Dian. Pak Dian, kita sekarang mau kemana? Sudah menikah, kenapa masih panggil aku Pak Dian? Harus panggil apa? Suami? Dian? Ya, sudah sampai. Pak Dian, Anda sudah balik. Ini Maya Maulana. Mulai sekarang, panggil dia Nyonya. Nggak perlu. Panggil namaku saja. Bawa Nyonya ke kamar untuk istirahat. Baik, Pak Dian. Silakan, Nyonya. Mana cucu menantu kesayanganku? Kenapa nggak kamu bawa pulang? Kamu benar-benar gak berguna.
Wah, nggak sia-sia jadi cucu menantu kesayanganku. Dia cantik sekali. Keluarganya semuanya kurang baik. Sesudah nikah sama Maya, kita harus perlakukan dia dengan baik. Aku janji, Nek. Maya bekerja di hotel, sedang hamil juga. Bagaimana kalau dia berhenti bekerja saja dan pulang ke rumah? Nenek, soal pekerjaan Maya, biarkan dia mutusin sendiri. Aku juga ingin membangun hubungan lebih banyak dengannya. Jangan sampai kamu nggak merawatnya dengan baik, atau aku akan marah. Apa Maya ada di atas? Aku mau melihat dia. Bagus. Silakan Nyonya. Ini kamar Nyonya dan Tuan. Apa aku harus tinggal dengannya? Kalau ada keperluan panggil saya nggak akan ganggu istirahatnya. Sudah punya anak, Maya. Kenapa kamu malu? Maya, cepat kembali ke hotel sebentar. Barang-barangmu sudah dibuang semua. Apa? Kamu Maya? Aku neneknya Dian. Panggil nenek saja. Halo, Nenek. Apa ada yang mendesak? Nenek, aku ada urusan harus kembali ke hotel sebentar. Ada yang harus kuurus. Pelan-pelan ya, Nak. Dian, temani Maya pergi. Bawa semua barang-barang ini, bersihkan. Intan, jangan keterlaluan ya. Aku keterlaluan. Menurutku, barang-barang ini pantas dibakar. Apa hakmu buang barangku? Karena kamu Maya Maulana gak punya hak tinggal di asrama ini. Maya mengertilah, ini hotel untuk karyawan single. Kamu yang lagi hamil masih mau tinggal di tempat ini. Benar. Kami mau ajukan permohonan tapi gak bisa diterima. Cepat keluar. Maya, kamu jangan serakah. Kamu ingin hamil tapi juga ingin tinggal di asrama gratis ini. Kalian Cepat bawa barang-barangku. Pergi dari sini. Orang lain juga menunggu pindah ke sini. Oh iya, hampir lupa. Masih ada satu sampah lagi yang belum dibuang. Apa yang kalian lakukan? Pak Dian. Maya, cepat lepasin Pak Dian. Kamu ini Kak, Pak Dian, ada apa datang ke asrama karyawan lantai ini? Kamu mau mengguruiku? Bukan Pak Dian, aku mana berani Pak. Maya Maulana, dia hamil. Sesuai peraturan, dia nggak bisa lagi tinggal di asrama karyawan. Aku hanya mengemas barang-barangnya. Sejak kapan hotel ini jadi punya keluarga Purnomo? Pak Dian, aku cuma mewakili karyawan lajang lainnya demi keadilan. Aku memang sudah berniat pindah. Aku cuma cuti beberapa hari. Siapa yang tahu kamu menunda-nunda? Aku cuti karena dipukuli keluarga sampai dirawat di rumah sakit. Itu bukan hal yang membanggakan. Kenapa kamu diam? Kurasa kamu hanya keluar untuk selingkuh dengan pria liar lainnya. Kata dokter, 3 bulan pertama harus hati-hati. Jangan mengangkat barang berat. Iya, tahu kok. Ada yang ketinggalan? Adian, biarkan saya urus barangnya. Periksa apa mereka juga sering membuli rekan kerja. Yang pantas dihukum, yang pantas dipecat. Pak Dian, Nanti kalau kamu diganggu, jangan diam saja. Terakhir kali dengar kamu dipukuli di rumah, buat nenek nyaris kena serangan jantung. Nenek, Maya, pernikahanmu sama Dian harus segera diatur. Kembar akan tampak lebih besar memakai gaun pengantin. Nggak bagus. Hari ini nenek datang buat nemenin pilih perhiasan emas. Nenek, aku sudah bicara sama Pak Dian. Nggak akan ada apa? Kita nggak akan Ngadain pernikahan gaya barat. Nikahan gaya Tionghoa lebih meriah. Sekarang sudah cukup? Masih kurang? Ternyata serakah banget. Kak, wakil manajer Maya sama sekali nggak tertarik dengan uang recehmu itu. Karena dia punya tujuan lebih besar. Dia hamil, tetap kerja tiap hari. Agar biar bisa dekat dengan Dian Subagio. Cari calon ayah yang baik untuk anak haramnya. Intan, kamu sebarin rumor tentangku dan manajer Budi. Hukuman dari hotel masih belum cukup. Memangnya kamu siapa? Masih berani mengatur adikku?
Apa bengong? Cepat hangatkan anggur itu, aku laporkan manajemen. Aku carikan pelayan lain untuk kalian. Tunggu sebentar. Botol ini sudah kamu sentuh. Aku jijik, aku kasih kamu aja. Maaf, hotel kami punya aturan nggak boleh minum anggur tamu. Kamu nggak ngerti omonganku. Aku mau lihat, detik ini kamu harus minum anggur ini. Nona Intan, saya hamil, jadi nggak boleh minum alkohol. Oh, kamu sadar kamu hamil? Mungkin kamu bahkan nggak tahu siapa ayah anakmu. Kalau enggak mungkin gencar sekali menggoda Dian. Nona Intan, Maya Maulana hamil. Kalau nggak keberatan, saya akan minum untuk Anda. Kamu siapa? Nona Intan, jangan bertindak kasar. Bertindak kasar? Iya, aku memang kasar. Lalu kenapa? Dia itu putri keluarga Purnomo. Kita nggak bisa lawan dia. Mending kita pergi sekarang. Berhenti. Siapa suruh pergi? Berlutut. Bersihkan ini sampai bersih baru boleh pergi. Maya, kamu memang dari kelas bawah. Anak yang kamu lahirkan nanti pastinya ikut jejakmu. Jadi pekerja rendahan. Bersihkan dengan baik. Anggap saja ini pelajaran buat anakmu yang haram itu. Kamu, Kenapa? Nggak mau ya? aku ini karyawan hotel, tapi bukan budakmu. Aku nggak sehina dan serendah itu. Pelanggan adalah raja, Maya Maulana. Sikap macam apa itu? Kalau hari ini kamu nggak bersihkan sampai bersih, sebaiknya nggak usah kerja lagi. Gaji 8.000 sebulan cuma buat jadi budak. Aku nggak mau. Kalau ingin jadi dewa, mending langsung terbang ke langit sana. Kamu, Intan, pergi panggil kepala HRD ke sini, berikan dia pelajaran. Baik. Maya, Pak Dian, kenapa Bapak kesini? Pak Dian mendengar keributan, jadi datang untuk cek. Dian, apa kamu datang untuk menemuiku? apa kamu nggak apa-apa? Karyawan kecil di hotel ini kurang ajar, sengaja cari masalah. Saya mau segera menghubungi manajemen hotel buat pecat wanita yang sok pamer ini. Sombong sekali. Tenang saja, toh kita juga punya ikatan pertunangan. Aku kan tunanganmu, mengurus karyawan juga tanggung jawabku. Dian, Nona Laila dan kamu punya ikatan pernikahan. Aku sedang bicara sama Dian, kamu nggak berhak ikut campur. Karyawan rendahan ini berani-beraninya menyelah. Kalau kamu nggak berlutut dan menjilati sampai bersih, aku pastikan kamu menyesal datang ke sini. Ada apa ini? Pak Dian, Laila yang sengaja cari masalah, melempar kue ke lantai dan menamparku, lalu menjatuhkan anggur merah ke kepala Maya. Dia juga mengatakan hal yang kasar. Kamu, Dian, kamu nggak akan membantu orang luar untuk melawanku, kan? Maya adalah karyawanku. Sedangkan kamu orang luar, di wilayahku, berani mengatur orangku dan juga bertindak kasar. Maya, balas dia. Kamu tahu siapa aku? Aku ini putri dari keluarga Purnomo. Kamu berani memukulku? Kalian ini... Balas berkali-kali lipat. Baik, Pak Dian. Akan kubunuh kamu. Dian, kalian semua bantu orang luar melawanku. Orang tua kita tuh sahabat lama. Kamu akui atau enggak, kita punya janji kawin sejak kecil. Memang benar keluarga Subagio dan keluarga Purnomo punya janji. Tapi yang dijodohkan denganku itu adalah anak perempuan keluarga Purnomo yang hilang. Bukan kamu, anak angkat yang menempati posisi orang lain. Kamu... Pak Dian, terima kasih. Nggak usah. Kamu milikku. Siapa namamu? Pak Dian, namaku Nurul Kusuma. Berani melindungi teman kerja. Bagus. Naik jabatan dan gaji. Nanti akan ada orang anterin pakaian baru untuk kalian. Bu, Dian sudah keterlaluan. Bagaimanapun aku dan dia pernah bertunangan. Dia malah membela orang luar. Dia bilang begitu padaku. Ini nggak bisa dibiarkan. Laila, tenanglah. Ayah dan ibu pasti akan membelamu, ha? Ayah, aku tahu ayah yang paling menyayangiku. Laila, kamu masuk kamar dulu ya. Ibu mau bicara sama ayah. Suamiku, kamu jangan terlalu manjain dia. Waktu dulu kita mengadopsinya, bukankah itu karena dia mirip dengan anak kita sendiri? Lihat setelah dia besar, operasi plastik itu wajahnya sekarang jadi bagaimana? Sudah 20 tahun, entah bagaimana kabar anak kita sekarang. Apa hidupnya selalu berkecukupan? Baiklah, ada kabar dari pelaku perdagangan manusia yang dulu ada di kota Chun. Apa? Putriku? Dia di mana? Sementara ini belum ditemukan, Nyonya. Cari, terus cari. Selidiki seluruh kota, semua gadis yang sebaya dengan putriku dengan tanda lahir bulan sabit di belakang telinga. Cari. Baik. Sudah, tenanglah.
putri kita pasti masih hidup. Malam ini seharusnya aku nggak perlu tidur bersama Dian ya. Dian, cepat panggil Maya. Dia sedang hamil, jangan sampai dia kelaparan ya. Baik, Nek. Enggak, aku... Kamu nggak boleh lihat. Ada apa? Ada apa sih? Aduh, apa aku mengganggu kalian berdua? Nenek, nggak apa-apa. Lagi pula masih awal. Sebaiknya kalian makan dulu, baru lanjut. Aduh, nggak benar itu. Maya sedang hamil. Dian anak nakal. Cepat keluar, cepat keluar. Wah, Nenek, bukan seperti yang Nenek pikirkan. Maya, makan ini. Makan yang banyak. Ini? Makasih. Nggak usah sungkan, kita ini keluarga, nggak perlu sungkan. Maya, kamarnya sangat licin, mandi sendirian terlalu berbahaya. Kamu dan Dian sudah suami istri. Kedepannya, keseharianmu biar Dian yang urus ya. Nggak perlu, nanti malah ngerepotin Dian. Nggak ngerepotin. Benar-benar, sama sekali nggak ngerepotin. Ayo makan. Jangan banyak bicara. Semalam aku kok meluk kamu sampai tidur. Dari semalam, kamu nempel terus. Udah puas belum? Enak banget sih. Aku mau mandi terus kerja. Biar ku antar. Nggak usah, aku naik MRT aja. Tapi, Kalau kamu khawatir, gimana kalau aku pakai mobil paling murah aja? Oke deh. Yang satu ini aja. lihat itu. Itu kan cewek yang cuma bisa ngabisin duit. Ternyata benar. Nah, nggak nyangka dia bisa naik mobil sebagus itu ya. Kak Intan beneran nggak bohong ya. Memang beneran jadi selingkuhan orang kaya. Malu-maluin sekali orang ini. Coba lihat ini ya. Ini cewek baik yang aku rawat selama lebih dari 20 tahun. Cuma buat nikah sama orang kaya. Dia tega mukulin ibu kandungnya. Dan adik kandungnya juga. Sampai masuk rumah sakit. Pakai baju baru, naik mobil BMW, habisin semua duit keluarga pastinya. Lebih sadis dari binatang. Itu kan Maya Maulana. Ternyata dia emang begini. Iya ya, bener-bener gak nyangka. Semua lihat luka di mukaku. Ini karena anak gadisku nyuruh orang buat mukulin supaya hamil dari laki-laki berduit. Orang itu bukan tipe yang bisa kamu deketin kan? Orang itu udah punya keluarga, punya tunangan pula. Astaga, jadi Maya jadi selingkuhan dan malah hamil dari orang itu. Kalian membalikan fakta dan memaksaku mati kan? Kenapa harus datang bikin ribut di tempat kerjaku ini? Bikin ribut? Pertama 200.000 yuan dari Arif, lalu 300.000 yuan dari Pak Fajar. Kamu berhutang padaku 500.000 tahu? Bukannya kaya raya, malah jadi selingkuhan orang terkaya di kota. Bayar hutang. Kalau sudah bayar kami pergi. Iya, bayar sekarang. Aku membesarkanmu bertahun-tahun, lebih baik membesarkan babi. Gak ada balasan 1 sen pun. Aku gak pernah hidup bahagia. Kamu juga jangan hidup senang. Ada apa ini? Kenapa main tangan? Maya, Dia kan wakil manajer departemen administrasi hotel kami. Putriku yang baik ini pada masa pranikah berselingkuh dengan pria beristri, bahkan hamil anak haram dan ditolak. Aku tidak setuju. Dia malah bersikap kasar padaku. Astaga, demi pria haram berani memukul ibunya sendiri. Ini benar-benar tindakan terkutuk. Budaya hotel kami gak pernah mentolerir orang seperti itu di hotel kami. Benar sekali, keterlaluan banget. Gak disangka Maya orang yang gak berperasaan. Itu baru satu sisi dari ceritanya. Kalian gak bisa sekedar mendengar gosip saja. Cukup. Semua diam. Dari kecil sampai dewasa, pernahkah aku dianggap anak kandung? Kamu ingin nikahin aku sama pria tua berumur 50 tahun pernikahan keduanya. Demi uang mahar tega memukuliku. Bukannya itu salahmu sendiri karena hamil anak haram? Bagaimana ada seorang ibu berkata seperti itu pada anak kandungnya sendiri? Berhenti mengeluh. Cepat bayar. Setiap gajiku keluar, kamu selalu ambil semuanya. Saudara keluarga yang lain semua aku cukupi, masih kurang. Mau membunuhku ya?
Kalian semua nggak kerja. Semua bubar sekarang. Doni, masalah ini jangan diremehkan. Ada banyak karyawan, mereka semua melihat loh. Harus jadi contoh buat semua orang. Intan Purnomo, kamu selalu ada di mana-mana ya? Semuanya pergi. Kan keluarga kami. Urusan keluarga ya. Hebat sekali urusan keluarga. Maya itu istri saku menurut hukum. Siapapun yang berani menindasnya akan aku hadapi. Menikah? Maya? Bukannya cuma selingkuhan. Entah dia nikah atau enggak, kesempatan besar ini. Gak boleh ibu lepasin begitu aja. Kalian boleh nikah, tapi harus ada mahar. Kalau enggak, aku nggak setuju pernikahan ini. Nggak terus pergi. Jangan pernah muncul lagi di depan Maya. Aku ibu kandungnya. Kamu mau mengusirku begitu saja? Putuskan hubungan, kamu tentukan jumlahnya. Mulai sekarang putuskan semua hubungan kita. Dari hari ini, aku bukan lagi anak kandungmu. Aku sama keluargamu juga nggak ada hubungan apa-apa. Putuskan hubungan boleh saja. 10 juta yuan. Kamu kasih 10 juta yuan, seterusnya kamu sama keluarga kami nggak ada hubungan apa-apa. Benar. Jadi, kamu yakin cek ini bisa dicairin tunai dari bank? Santai saja, uang segitu, Pak Dian nggak bakal menipu. Karena duitnya ada, aku beri tahu lagi satu hal. Sebenarnya, kamu bukan adik kandungku. 20 tahun lalu, kamu diambil ayah dari tempat sampah. Semoga kamu bahagia. Gak heran di rumah ini hanya ayah yang tulus padaku. Aku bukan putri kandungnya. Sudah aku duga gak mungkin ada orang yang memperlakukan putrinya sendiri seperti ini. Gak apa-apa. Mulai sekarang ada aku. Ayo, aku antar kamu pulang istirahat ya. Tanpa keluarga seperti ini seharusnya aku merasa bahagia. Baiklah, aku pergi kerja dulu. Aku sudah banyak berhutang padamu. Aku hampir nggak mampu membayarnya lagi. Cari tahu. Bagaimanapun caranya, segera temukan siapa sebenarnya orang tua kandung Maya Maulana. Baik, Pak Dian. Lagi lihat apaan? Ada perempuan di hotel tiap hari genit sama kakak ipar, nggak tahu malu. Siapa namanya? Maya Maulana dari bagian administrasi, seorang supervisor kecil. Bu, akhir pekan ini ulang tahunku, kita adakan di Shangri-La. Iya kan? Saat itu, biarkan saja si Maya itu melayani kita, menghidangkan teh. Seharusnya hari itu adalah ulang tahun putriku. Entah apakah putriku bisa pulang tahun ini. Bu, ibu kenapa? Nggak apa-apa. Dimanapun kamu mau, di sana saja. Pas sekali. Sekalian biarkan si rubah kecil itu tahu, jangan sentuh orang yang nggak boleh disentuh. Bagaimana? Ayah setuju. Bagus sekali. Gaun Terima cocok kasih. sekali untuk dia. Ini lagi si anak konglomerat sengaja pilih hotel kita buat rayain ulang tahun. Jangan-jangan mau bikin onar lagi. Mereka kan tamu. Kita jaga sikap aja. Dua pelayan, tolong ambilin sampahnya. Kenapa bengong? Oh iya, hampir lupa kenalin diri. Hari ini aku datang sebagai keluarga yang hadiri pesta ulang tahun, bukan sebagai staf. Berbeda dari beberapa orang yang cuma jadi pelayan. Ibu, Ini adalah Namaku Maya Maulana. Aku wakil manajer hotel. Maya Maulana. Kamu Maya Maulana, seorang wanita licik trik murahan buat jadi kaya. Bagaimana bisa jadi anakku? Nona Maya, Dian dan keluarga kami ada perjanjian nikah. Boleh tahu apa hubungan kamu sama dia? Dia bosku. Saya kerja untuk Belum pernah lihat karyawan yang benar mana yang naksir bosnya sendiri. Maksudnya sehari-hari dia menggoda kakak ipar dan bermanja-manja. Aku sudah pergoki beberapa kali. Nona Maya, Dian itu orang dewasa. Apa yang dia lakukan aku nggak bisa dikte. Tapi aku harap sebagai wanita, kamu punya rasa malu dan tata krama.
Kamu tahu betul dia sudah bertunangan sama keluarga kami, tapi kamu masih mendekatinya. Itu pelakor namanya. Aku rasa kamu datang dari keluarga kelas bawah. Kalau bukan karena hubungan yang gak jelas sama Dian, kurasa seumur hidupmu kami gak akan melirikmu sekalipun. Dengar, Nona, aku nggak pernah mau mencampuri urusan kalian. Sekarang kalian menarikku mencari tahu semuanya. Tante, lihat dia jadi pelakor, malah bangga. Oh iya, cewek murahan ini juga hamil. Hamil? Anak siapa? Ini nggak ada urusannya sama kalian. Kenapa nggak salahin Dian saja? Karena kalian takut sama yang kuat ya? Kamu pintar ngomong. Berhenti. Tenggorokanku kering. Nona Maya, tolong ambilin minuman buat saya. Kalau ada permintaan tamu, cepat turuti. Kerja kamu gimana sih? Asal-asalan aja. Semua kerjaan gak pernah benar. Di hotelmu itu ada tempat buat ganti baju? Di lantai atas ada ruang ganti. Ikut kami ke sana. Gaun mahal saya ini meski harus jual darah, harus dibayar sesuai harga. Kami penasaran, anak di perutmu ini sebenarnya anak siapa? Kalian mau apa? Kamu kok panik sekali? Anak ini anaknya Dian Subagio kan? Itu bukan urusan kalian. Nggak ada urusannya sama pekerjaanku. Nggak menyangkal, berarti benar dong. Bu, jangan biarkan dia lahirin anak ini. Kamu benar, Dian sekarang masih muda dan bersemangat. Punya beberapa pacar nggak masalah. Tapi jangan sampai hasilin anak. Kalian mau... Asal kamu nurut, gugurin kandungan ini, dan jauhi Dian, kita akan hidup damai. Kalau enggak... Di mana Maya? Pak Dian, tadi Maya nggak sengaja tumpahin anggur ke tamu-tamu. Sekarang mereka lagi ganti baju. Di mana ganti bajunya? Kayaknya di kolam renang atap. Kakak, kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak mau... Maya! Kamu datang tepat waktu. Kakakku jatuh ke kolam renang, cepat tolong dia. Maya, bangunlah. Ingat aku, ingat anak-anak kita. Apa akan berakibat kematian? Beraninya menyeretku ke kolam. Pantas mati. Bukankah aku jadi pembunuh? Bakal masuk penjara. Dia jatuh sendiri kok. Nggak ada hubungannya sama kalian. Maya, cepat bangun. Sudah sadar. Syukurlah. Aku anterin kamu ke rumah sakit. Tunggu sebentar. Sama persis. Dia anakku sendiri. Kamu adalah anakku. Maya. Maya kecilku. Kalau terjadi sesuatu pada Maya, kalian gak akan kuampuni. Kok bisa jatuh ke air? Aku tanya kamu, apa dia benar-benar adalah Nana kita? Aku nggak tahu. Di tubuhnya ada tanda lahir yang persis seperti milik Nana kita. Mungkinkah aku membunuh putriku sendiri? Adian, sudah kami periksa. Nyonya adalah putri keluarga Purnomo yang hilang. Lihat baik-baik. Maya hidup di keluarga asuh yang menganiaya, menderita selama 20 tahun. Dia sangat ingin punya keluarga sendiri. Tapi kalian ini datang mengaku sebagai keluarganya. Bagaimana kalian perlakukan dia? Itu Nana, putri kita. Iya, Nana sudah ditemukan. Apa yang sudah kulakukan? Bagaimana ini? Gadis sialan ini putri kandung keluarga Purnomo. Kamu dalang dari semua ini. Kenapa harus dorong Maya ke kolam renang? Kalau terjadi sesuatu sama kakakku dan anaknya, aku akan membunuhmu. Kakak, diamlah. Pergi sana. Berhenti. Sebelum Maya sadar, siapapun dilarang pergi.
Kalau Maya dan kandungannya kena masalah, aku akan membuat kalian semua membayar mahal. Dokter, bagaimana keadaannya? Penanganannya tepat waktu, pasien baik-baik saja. Hanya terganggu kondisi kehamilannya. Tulang tangan kiri retak, perlu dirawat di rumah sakit beberapa hari lagi. Terima kasih, maaf sudah merepot. Walaupun masih kurang bukti tes DNA, tapi bisa dipastikan kamu anak keluarga Purnomo yang hilang. Waktu kecil kamu pernah menyelamatkan nyawaku, ingat nggak? Maya, bagaimana kondisimu? Sudah lebih baik? Kamu yang mencelakaiku, dan sekarang berharap aku baik-baik saja. Tentu ibu berharap kamu baik-baik saja. Masa ibu berharap kamu ada masalah? Kamu anak ibu sendiri. Tapi kamu malah patahin tanganku dan biarin Intan dan lainnya mendorongku ke air. Itu berarti kamu berharap aku dapat masalah. Bukan begitu. Maafin ibu. Semua ini salah ibu. Aku nggak punya ibu. Aku cuma anak dari keluarga kecil, besar dengan pukulan dan makian, diperdaya oleh ibu angkat dan saudaraku, dijadikan barang tukar mahar. Semua salah ibu yang nggak nemuin kamu lebih awal. Ibu angkatku yang kejam padaku. Sekarang ibu kandungku sama saja. Apa bedanya? Maafkan ibu, maaf. Semua ini salah ibu. Andai aja ibu sudah tahu kalau kamu itu Nana, ibu pasti nggak akan. Aku bukan Nana. Bu Eka Purnomo, pulang aja. Apa yang harus ibu lakukan supaya kamu maafin ibu? Biar ibu bersujud padamu. Nana, ibu sujud padamu, oke? Kak, jangan keterlaluan. Ibu tetap orang tuamu. Kelihatannya biang kerok yang sakitin aku dan kandunganku dilindungi dengan baik ya. Cepat sekali bisa bebas dengan jaminan. Bukan, Maya, dimanapun juga mereka keluarga Purnomo. Ibu sudah tegas beri mereka pelajaran. Mereka juga udah tahu salahnya. Laila, minta maaf ke kakakmu. Kak, maaf. Aku nggak tahu kamu anak kandung ibu. Ternyata nyawaku dan kandunganku cuma dihargai dengan satu permintaan maaf yang ringan. Lalu kenapa kamu hari ini pura-pura datang meminta maaf padaku? Dian, aku nggak mau lihat mereka. Mereka juga udah ngerti salahnya. Laila minta maaf ke kakakmu, berlutut dan minta maaf ke kakakmu. Bu, Laila, kemarin kamu tampar kakakmu. Sekarang kamu berlutut supaya dimaafin kakakmu. Ayo berlutut. Sekarang semua yang kamu punya sebenarnya milik kakakmu. Kamu sudah nikmati kasih sayang kami selama lebih dari 20 tahun. Termasuk pertunangan yang kamu idamkan itu juga seharusnya milik kakakmu. Kalau hari ini kamu nggak dapat maaf dari kakakmu, maka kamu jangan kembali ke rumah ini. baiklah. Aku berlutut. Maafkan aku nggak seharusnya memukul orang. Maafkan aku nggak seharusnya sombong. Maafkan aku pantas dihukum. Maya, Laila sudah tahu kesalahannya. Ibu juga sadar sudah salah. Ibu mohon, tolong maafkan kami kali ini. Beri kami kesempatan buat berubah. Sudah cukup sandiwaranya. Dia butuh istirahat. Ini bukan sandiwara, Nak. Selama bertahun-tahun ini, ibu dan ayahmu nggak pernah berhenti nyari kamu. Hari itu pas kamu hilang, ibu hampir gila karena khawatir, hampir masuk RSJ. Nak, kalau bukan karena ayahmu bawa pulang anak cewek yang mirip sama kamu, ibu hampir nggak kuat. Anak cewek itu adalah Laila. Kenapa? Hah? Keluar kalian! Baiklah, ibu pergi dulu. Istirahat dulu ya. Ibu akan datang lagi besok. Maya, penghinaan yang aku terima hari ini akan kubalas 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Kenapa kamu baik banget padaku? Aku memang harus baik padamu. Apa ini karena kita punya anak? Awalnya begitu, karena anak. Sekarang, lebih karena kamu, Maya. Kamu anak keluarga Purnomo. Jadi, kita memang ditakdirkan bersama. Kalau bukan karena kamu, mungkin sekarang aku sudah nggak ada di dunia ini. Bu, cepat panggil ambulan. Halo, ini ambulans kan? Dek, bangun. Halo, pasien darurat. Golongan darah pasien adalah RH. Rumah sakit nggak punya stok. Kalau ke rumah sakit lain nggak sempat. Aku punya darah RH. Kamu masih kecil. Tapi aku mau selamatkan kakakku.
Kalau bukan karena dirimu yang dulu, aku yang sekarang sudah gak ada. Jadi, kamu juga selamatin aku kemarin. Bukankah itu sama saja kayak 20 tahun lalu selamatin aku hari ini? Hadirin sekalian, semua kerabat dan sahabatku. Kalian juga tahu bertahun-tahun ini aku mencari putriku dengan susah payah. Akhirnya Tuhan mengabulkan orang yang mau berusaha. Akhirnya aku menemukan putriku. Secara resmi aku perkenalkan, inilah anak kandungku, Maya Maulana. Kedepannya juga akan menjadi satu-satunya pewaris grup Purnomo. Pantas saja dia anak kandung, sangat mirip dengan Nyonya Elka. Anak kandung sudah kembali. Lalu apa kabar anak angkatnya? Mau gimana lagi? Ya sudahlah. Lagi pula kan dari panti asuhan. Di masa lalu selalu sombong. Sekarang itu sudah cukup buat mereka. Kak, sekarang biarkan putriku berbicara. Maya, ayo, silakan. Ada masalah, kakak mau lompat dari gedung. Apa? Laila? Bunuh diri, ayo cepat kita lihat. Kenapa kamu berdiri di tempat tinggi itu? Ayo turun. Bu, kalian semua bilang aku pengganti dari kakakku. Sekarang kakakku ditemukan. Aku yang sebagai pengganti mati juga gak masalah kan? Ayah, ibu, aku selalu berpikir ini rumahku. Hari ini baru aku sadar aku ini cuma beban. Kamu itu bicara apa? Kamu selalu menjadi putri kami. Cepat turun. Laila, dengarkan kami. Jangan bohongi aku lagi. Hari ini kalian berikan semuanya padanya dan umumin ke semua orang bahwa aku hanya anak angkat. Kalau aku gak bisa dapat sedikit pun cinta, mati adalah jalan satu-satunya. Laila! Aku hanya biasa-biasa saja. Sejak kecil aku nggak dibesarkan di keluarga yang baik. Jadi sifatku nggak sombong. Di rumahku yang lama, semua orang hanya memerasku. Jadi aku harus berjuang terus dan maju. Walaupun harus berdarah-darah, aku nggak bisa berhenti. Aku akan selalu ingat bagaimana kamu menyerangku. Jadi seumur hidupku, aku nggak mungkin menganggapmu sebagai adik kandungku. Kamu, ini pesta untuk menyambutku kembali ke keluarga Purnomo. Kamu buat keributan seperti ini, kamu nggak rela aku kembali. Aku hanya merasa agak sedih. Kenapa sedih? Selama 20 tahun hidupmu bergelimang harta. Sedih hampir membuat orang mati, keluarga Purnomo tetap melindungimu. Orang yang harusnya merasa sedih adalah aku. Apa yang membuatmu sedih? Ayo jangan bicara lagi. Apa kamu mau membuat kakakku mati baru merasa puas? Dia depresi. Semua karena kamu. Depresi? Atau sandiwara? Laila! Bagaimana kamu bisa sekejam itu? Haruskah membuat adikmu mati baru puas? Dia sudah depresi. Katakan padanya sesuatu yang baik untuk menenangkannya. Kenapa nggak bisa? Jangan keterlaluan. Yang kamu tampar adalah istriku. Maafkan, Ibu Maya. Ibu hanya... Maya, apa sakit? Kamu nggak bisa bedakan yang baik dan buruk. Maya, pulanglah bersama nenek. Orang tua seperti ini nggak diakui juga nggak apa-apa. Aku beritahu kalian ya, kalau kalian nggak mau Maya, biar keluarga Subagio yang merawatnya. Kalian benar-benar menjijikan. Bukan begitu, Maya. Maya. Maya! Laila! Maya, selamat ulang tahun. Tapi hari ini bukan ulang tahunku. Bahkan aku sendiri nggak tahu kapan hari ulang tahunku. Hari pesta ulang tahun Laila adalah hari ulang tahunmu yang sebenarnya. Maya, aku ingin merayakan ulang tahunmu yang tertunda. Selamat ulang tahun yang ke-24 tahun. Buatlah permohonan. Semoga setiap hari akan lebih bahagia dari hari sebelumnya. Maya, lihat. Ada 20 hadiah ulang tahun untuk gantiin 20 ulang tahunmu yang hilang. Dian, ini semua kamu yang siapin. Hadiah ini semua dipilih sendiri oleh Dian. Di sini juga ada kerajinan tangan yang dia buat sendiri. Maya, lihat. Di luar saljunya indah sekali. Nenek tiba-tiba ingat. Dalam drama pendek, setiap kali salju turun, pemeran utama pria dan wanita pasti berciuman. Jadi, apa pemeran utama wanita berciuman? Orang tuaku masih peduli sama aku. Apa mereka akan memaksa Maya memberikan pertunangannya padaku? Aduh, kenapa
sampai menampar kakakmu. Apalagi yang kamu mau? Kemarin itu pesta keluarga untuk kakakmu. Akhirnya kamu bikin skandal besar. Hah? Dari tempat setinggi itu, kamu berani melompat. Kalian semua hanya peduli pada Maya. Aku takut. Apa yang kakakmu punya, kamu juga akan punya. Lalu bagaimana dengan pertunanganku dan Dian? Pertunangan? Pertunangan itu awalnya antara kakakmu dan Dian. Lagi pula mereka berdua sudah punya perasaan satu sama lain. Baiklah, ayah dan ibu akan carikan kamu pasangan yang lebih cocok. Dengarkan itu, ha? Aku nggak mau. Apapun bisa aku kasih buat kakak. Aku benar-benar cinta sama Dian. Kalau aku nggak bisa nikah sama dia, lebih baik aku mati. Udahlah, aku dan ibumu merawatmu selama 20 tahun. Bukan untuk membiarkanmu setiap hari ingin mati. Istirahat aja dulu. Gak ada yang memanjakan kebiasaan jelekmu. Kalau belum berpikir jernih, jangan balik ke rumah. Ayo. Check-in di hotel. Yang Aihua usia 48 tahun, Arif Hidayat usia 27 tahun. Pak, di sini terlihat Anda memesan kamar dengan kasur besar. Apa Anda ingin kami ganti dengan kamar twin untuk Anda dan ibu Anda? Sepertinya wanita itu bukan ibunya. Gadis muda, kamu buta ya? Aku ini muda dan cantik. Bagaimana bisa dibilang ibunya? Jangan asal ngomong lagi. Nanti aku bakal komplain. Sudahlah sayang, jangan marah. Memang pegawai hotel ini punya masalah penglihatan. Gak jadi nginep, refund aja. Mohon maaf, akan segera kami proses refundnya. Arif Hidayat. Maya, bukankah itu mantan tunanganmu yang selingkuh itu? Kok dia? Benar, gak nyangka seleranya makin aneh. Arif Hidayat, mantan tunangan Maya Maulana. Siapa kamu? Kamu belum tahu ya? Maya sekarang adalah putri keluarga Purnomo yang sudah lama hilang. Sekarang ini dia sudah kembali. Apa? Kalau saja kamu bisa mencari kesempatan untuk balikan dengannya, apa perlu menderita dengan wanita tua ini demi uang? Maya, gak mungkin balikan denganku. Kalau nggak mungkin, buatlah jadi mungkin. Ambillah ini, sisanya ikuti arahanku. Maya, pelanggan kamar 1002 meminta khusus kamu untuk pelayanan kamar. Minta aku? Baiklah, oke aku ke sana. Permisi, layanan kamar. Permisi, aku masuk ya. Permisi. Apa ada orang? Permisi. Maya. Lepasin aku. Maya, aku tahu aku sudah salah. Aku janji gak ngulangin lagi. Gimana kalau kita balikan? Maya, aku mohon maafin aku ya. Kita kan udah tunangan dan aku udah kasih mahar ke kamu. Hampir aja kamu jadi istriku. Berurusan aja sama wanita lain, terus datang-datang minta maaf. Arif, gak tahu malu ya kamu? Walaupun kamu gak maafin aku, kamu harus mikirin bayi dalam perutmu. Anak kita yang belum lahir, anak kita yang malang. Kamu mau dia nanti lahir tanpa ayah? Maya, aku mohon maafin aku. Karena aku ini ayah dari anak-anakmu. Maafin aku kali ini, aku mohon ya. Kamu bicara apa? Bawa orang ke atas. Tapi entah apa Maya mau memaafkanku. Dimaafkan atau enggak, bersikap baik saja dulu. Kamu jangan sampai bingung lagi ya. Paham? Hah? Jadi kalian itu orang tua kandung Maya. Aku adalah ibu angkatnya. Ada beberapa hal yang harus aku sampaikan pada kalian. Apa? Berani sekali kalian datang ke sini. Keluarga kalian menyiksa putriku, menjualnya untuk uang mahar, juga berani memukulnya. Keterlaluan. Menyiksa? Aku menyediakannya makan minum itu juga menyiksa ya? Maya sejak remaja sudah mulai bergaul bebas sama laki-laki dan mencuri uang keluarga. Aku memukulnya karena dia susah diatur. Padahal sudah punya pacar yang baik. Dia malah deketin bos hotel. Kamu bohong. Maya bukan gadis seperti itu. Lagi pula, dia dan Dian benar-benar saling cinta. Cinta apanya? Anak dalam kandungan Maya itu anak dari mantan tunangannya, bukan anak Pak Dian. Nggak mungkin. Apa? Kalau kamu nggak percaya, berani nggak kita temui langsung? Oke, ayo kita tanya Maya. Aku nggak percaya kalau anakku orang seperti itu. Dian, aku nggak pernah berhubungan intim dengan dia.
Memangnya dengan bilang begitu, orang jadi percaya? Arif itu lelaki hidung belang. Jangan percaya perkataannya. Hei dengar, aku dan Maya sudah sampai tahap pertunangan. Sekarang ini, siapa yang percaya kami gak ada hubungan? Arif, kamu jangan ngomong sembarangan. Kapan kita pernah punya hubungan? Kita sudah berpacaran 2 tahun, baru putus 2 bulan. Kamu sudah hamil 2 bulan. Kalau bukan aku, siapa ayahnya? Kamu bilang anaknya itu dari kamu. Benar sekali. Anak dalam kandungan Maya itu anakku. Aku mencintainya, sangat mencintainya. Walaupun setelah bertunangan denganku dia selingkuh denganmu. Sebagai ayah dari anaknya, aku sudah memaafkannya. Jadi semua ini benar adanya. Maya memang seperti itu, bukan sekali 2 kali. Dulu di sekolah juga suka berhubungan senonoh. Bahkan pernah keguguran. Makanya, nggak heran kami memukulnya. Dia sendiri juga nakal. Bagaimana dia bisa begitu? Jangankan Laila, bahkan Intan saja lebih baik darinya. Begitu banyak orang. Aku malu untuk dilihat. Ayo pergi. Kamu mencintai Maya, tapi malam sebelum pertunangan malah selingkuh. Kurasa itu bukan cara mencintainya. Dan juga, kalian sudah berpisah. Dia kenal siapa atau nikah dan hamil sama siapa. Nggak ada hubungannya denganmu. Sekarang kamu datang ke tempat kerjanya membuat keributan dan merusak reputasinya. Bukan mencintainya, tapi sengaja menyakitinya. Apapun itu, anak di kandungannya adalah anakku, Arif. Pak Dian, kamu orang yang berpengaruh. Mau bergaul dengan wanita seperti ini? Wanita seperti apa berani putus denganmu saat hari pertunangan? Itu menunjukkan dia punya cukup keberanian dan tekad. Dia baik hati, cantik. Kenapa aku nggak mau? Dian. Hei, lihatlah semua. Bos kalian, direktur utama Dian, merebut tunangan orang lain. Masih rela menjadi ayah tiri. Arif, kamu tiba-tiba kemari. Apa ada seseorang yang menjanjikan sesuatu padamu? Janji apa yang mereka kasih ke kamu? Gak ada yang janjiin apa-apa ke aku. Semua ini demi anakku. Ini terakhir kalinya aku tanya kamu. Kamu yakin anak itu anakmu? Tentu aja. Saat itu aku berusaha keras untuk mendapatkan anak itu. Maya, kamu gak lupa kan? Arif, kamu benar-benar gak tahu malu. Tenang saja. Kenapa? Lihat baik-baik. Ini adalah hasil tes DNA anak di kandungan Maya. Anak itu milikku, Dian Subagio. Gak ada hubungannya denganmu sama sekali. Itu gak mungkin. Anaknya belum lahir. Gimana bisa lakukan tes DNA? Anak muda, sebelum bikin keributan lebih baik baca buku. Ilmu kedokteran sekarang sudah bisa ngebedain hal seperti ini. Berani buat keributan dan menyebar rumor di hotel. Sepertinya sudah bosan hidup ya? Pergi sekarang juga. Maya, walaupun anak itu bukan milikku, aku tetap ingin bersamamu. Kamu mau memaafkan aku kan? Sekali nggak setia, nggak akan aku percaya selamanya. Ini untuk masa lalu aku memukulmu. Ini untuk hari ini kamu menyebarkan gosip yang mencemarkan namaku. Tamparan ini buat anak dalam kandungan aku. Hari ini dia hampir kena fitnah gara-gara kamu. Semua yang kamu katakan barusan sudah aku rekam semuanya. Kamu menyebarkan fitnah padaku. Tunggu untuk ditahan saja. Masuk mobil. Kamu siapa? Ada urusan apa denganku? Laila Purnomo. Bisa dibilang adiknya Maya. Kamu mau Maya, dan aku mau Dian. Gimana kalau kita kerjasama? Punya ide bagus apa? Maya nggak memilihmu, karena sudah takdirmu nggak bisa dapetin dia. Anaknya itu bukan anakmu. Omong kosong. Aku nggak mau dengerin ceramahmu. Gini aja, kamu perlu benar-benar dapetin dia sekali aja. Aku hari ini gagal. Gimana bisa dapetin dia? Makanya, kita kerjasama. Aku akan membantumu. Oke deh. Selamat ya buat kerjasamanya, adik ipar. Maya, kamu istirahat saja biar aku yang urus. Nggak perlu. Ini memang pekerjaanku. Kamu itu istri bos, lagi hamil pula. Jangan sampai kecapean kerja. Benar, Maya. Kamu cepat istirahat di sofa. Biar kami yang bekerja. Kenapa kamu nggak pulang dan istirahat saja? Apa kamu nggak betah tinggal di rumah besar bos Dian? Di cuaca sedingin ini masih harus kerja dengan kami yang pegawai biasa. Kerja ya kerja. Kehidupan pribadiku dengan bos Dian nggak ada hubungannya. Bagus sekali kalau kamu bilang begitu. Kita memang rekan kerja, tapi kamu itu istri bos. Kami ini hanya karyawan rendahan. Takutnya kalau kami lakuin sedikit kesalahan, kamu akan lapor ke bos Dian. Kamu kan gak kekurangan uang. Kalau di sini terjadi sesuatu, bukankah itu akan nyusahin? Sungguh hebat sekali, Maya. Anak dalam kandunganmu sudah berapa bulan sekarang? Bukankah di hari pertunangan dengan mantan, kamu sudah tidur dengan bos Dian? Heh, jangan pergi.
Ajarin kami dong, bagaimana caranya mengikat bos Dian. Sudah selesai bicara belum? Kalau sudah, aku akan bekerja sekarang. Kerjamu seharusnya menemani bos Dian pulang malam nanti. Jangan pura-pura rajin di sini. Intan, kamu bicara apa? Kamu iri dengan Maya kan? Ya, memang benar, aku iri dengan Maya. Aku ingin dia mengajariku trik-trik kecantikan supaya aku juga bisa menarik hati pria kaya. Kalian semua lihat hari ini kan, bos dia sangat memanjakan Maya. Selain itu juga tunangannya yang sangat mencintainya. Dia adalah teladan bagi wanita di atas wanita. Ini aku dengar sendiri. Dian mau kasih hotel dan separuh hartanya semua ke Maya. Dian memang pria yang tergila-gila karena cinta. Dia diselingkuhi tapi diam saja. Dia nggak takut kalau nenek Dian tahu pasti marah besar sampai pingsan. Nggak mungkin. Keluarga Purnomo kita nggak bisa tahan malu begini. Pak Fajar, Laila, nanti kalian ikut aku ke rumah keluarga Dian. Aku mau bujuk dia buat gugurin anak itu. Anak gak berguna. Dari awal tahu begini, seharusnya pertunangan buat Laila. Oke, Bu. Nenek punya gula darah tinggi, jadi makannya harus dijaga banget. Kalau enggak, bisa tambah parah. Kamu hebat banget, semuanya bisa kamu lakukan. Aku rasanya nggak sebanding. Kakimu baik-baik saja kan? Ini piring antik yang nenek paling suka. Maya, hukuman keluarga. Nenek, hanya satu piring. Kita bisa beli lagi. Kamu berani berkata begitu? Biarin istrimu yang lagi hamil masak buat kamu. Kamu nggak punya rasa tanggung jawab sebagai pria. Cepat bersihkan. Jangan sampai lukai cucu menantuku. Iya. Yang mulia, silakan menuju ke ruang makan. Ayo. Ayo. Kalian ngapain kemari? Maya, terakhir kali aku sama ayahmu yang salah. Jadi kali ini kami datang khusus bawa hadiah untuk minta maaf sama kamu. Maya, kami nggak butuh barang-barang ini. Bawa barang-barang ini pergi sekarang. Begitu Dian tahu tentang urusanmu dengan Arif, aku ingin lihat apakah dia masih akan membelamu seperti ini. Pulang saja. Lagi pula kalian sudah punya satu putri, jadi nggak perlu aku lagi. Pergilah. Kakak, aku tahu kamu nggak menyambut kami, tapi hari ini kami kemari juga demi kebaikanmu. Laila, nanti kamu harus bersikap baik biar Dian suka padamu. Jadi ibu bisa meminta pernikahan untukmu dari Dian. Ini semua udah kami siapkan dengan baik. Kami tahu kamu suka makanan manis. Laila juga sengaja buatin makanan manis lezat buat kamu coba. Benar, keluarga Purnomo memulai dari bisnis rantai makanan manis. Keahlian Laila belajar langsung dari ahli kue luar negeri. Bagus banget. Nenek, silakan dicoba, manis banget. Siapa nenekmu? Hanya Maya yang jadi cucu menantuku. Aku nggak sudi mencari cucu murahan untuk dinikahkan. Nenek, aku cuma merasa kakak mengawasimu seperti itu nggak menghormatimu sama sekali. Aku justru suka kalau cucu menantuku yang mengawasiku. Kamu urus urusanmu aja. Maya, barusan aku cuma lihat sebentar, tapi aku jelas nggak bisa makan yang manis-manis itu. Hah? Nenek, kenapa kamu begitu patuh sama dia? Kamu tahu nggak dia? Apa salah Maya? Nenek gula darahnya tinggi. Kalau bukan dia yang jaga nenek, nenek mungkin sudah sakit karenamu. Maaf ya Dian, aku nggak tahu. Aku nggak sengaja. Maya, cepat. Maya, awal kehamilan emang begitu. Biar aku lihat. Tunggu dulu, aku pernah ngalamin. Biar aku aja yang lihat. Cepat pergi sana. Maya, kamu ikut ibu pulang ya. Ibu punya sesuatu yang mau dibicarain sama kamu. Pulanglah. Itu adalah rumah Laila dan Intan. Bukan. Maya, ibu waktu itu adopsi Laila karena waktu kecilnya sedikit mirip sama kamu. Soal Intan, itu karena dia deket banget sama Laila. Lagi pula dia kelihatannya... Ibu gak perlu jelasin banyak. Pokoknya, aku sama mereka gak mungkin bisa akur. Ya, ibu angkat dan kakakmu udah repot-repot nyari aku. Mereka cariin ibu buat apa? Mereka minta duit dari ibu. Jangan kasih mereka duit sedikit pun. Aku udah putus hubungan sama mereka. Enggak, ibu nggak kasih mereka duit. Cuman dapat sedikit informasi tentang kamu dari mereka. Maya, dengerin ya, kamu ikut ibu pulang, tinggal sementara waktu di rumah. Ibu pasti cari dokter terbaik bantu kamu gugurin anak itu. Gak bakalan biarin badan kamu terluka.
Anak itu hilang, nanti kita bisa sehat lagi dan coba punya anak lagi. Tapi jangan ngelakuin hal bodoh ya. Apa maksud ibu sebenarnya? Ibu udah tahu, anak di perut kamu bukan anaknya Dian Subagio. Maya, walaupun kalian udah nikah, tapi kalau anak ini lahir suatu hari nanti pasti bakalan ketahuan juga. Sekarang Dian emang sayang sama kamu, tapi cowok bisa berubah. Nggak ada cowok yang mau dihianatin. Dengerin ibu, gugurin anak ini. Nanti kita sehatin badan dan ibu bakalan cariin yang lebih cocok buat kamu. Oke, sekarang aku ngerti. Hari ini ibu datang buat bawa aku balik ke rumah Purnomo, terus bawa aku buat gugurin kandungan. Iya, ibu memang begitu. Jadi di mata ibu aku memang cewek kayak gitu. Hamil anak orang lain, tapi berusaha nikah sama Dian. Sekarang ibu keluar. Aku nggak mau lihat ibu lagi seumur hidup. Ibu sudah tahu. Arif bilang dia adalah ayah anak yang ada di perutmu. Di depan siapa dia bilang itu? Di depan Dian Subagio. Apakah Dian Subagio sebodoh itu? Keluar dari sini. Diam. Keluar dari sini. Mana ada ibu kayak kamu. Nggak sayang anak sendiri. Kalau kalian nggak peduli, keluarga Subagio peduli. Mertua? Aku? Siapa mertuamu? Kamu nggak layak. Nenek, Dian, kita ingin membawa Maya pulang. Ini rumahnya. Kalian mau bawa istriku kemana? Silakan pergi. Keluarga Subagio nggak menyambut kalian. Ayo. Pergi. Dian, syukurlah ada kamu. Aku mau mandi dulu. Kamu tidur lebih awal. Maya! Maya! Kenapa? Kenapa? Ada serangga. Kamu pria sebesar ini takut serangga sekecil ini? Sejak kecil aku takut serangga. Sudah nggak ada kan? Lanjut saja mandinya. Kamu sudah membantuku sebesar ini. Gimana caraku berterima kasih? Nggak usah berterima kasih. Aku tetap mau berterima kasih. Kamu duluan ke kasur. Nanti aku pijat ya. Malu-maluin aja. Udah segede gitu, ternyata takut sama serangga kecil. Mana sih kalian kerjanya? Baru saja aku lihat masih ada kamar kosong. Jadi kamu sengaja nggak melayaniku? Maaf, semua presidential suite kami sudah dipesan. Maya, kurasa kamu sengaja nyusahin aku. Tadi baru saja ada kamar kosong. Aku kesini bayar, aku tamu. Maksudmu apa? Tahan. Kamar terakhir yang tersisa itu untuk keperluan presiden direktur, nggak dijual untuk umum. Hari ini aku tetap mau nginep di situ. Suite selain presidensial nggak cocok buat statusku. Nona Purnomo, kami bisa kasih suite mewah dengan harga setengah sebagai ganti. Kamu pikir suite mewah bisa bikin aku pergi? Kamu pikir aku sama aja dengan orang-orang kalangan bawah serendah itu? Nggak tahan lagi. Memangnya status kamu apa? Nona Purnomo, kamu dari panti asuhan. Apakah kamu termasuk golongan bawah yang kamu maksud? Memangnya kamu siapa? Berani banget sama aku? Aku ini siapa? Kamu yakin mau aku buka di depan umum? Oke, kalau gitu aku akan bilang aku adalah anak kandung Eka Purnomo. Secara hukum, aku masih kakak kandungmu. Karena nggak ada yang mengajarimu cara menghormati orang, biar aku sebagai kakak ngajar kamu. Kamu juga bukan siapa-siapa. Kamu jelas-jelas nggak layak, berpura-pura, licik dan munafik. Orang sepertimu nggak layak dihormati. Nggak pantas jadi adikku. Kamu sama sekali nggak layak jadi anak keluarga Purnomo. Kamu jelas-jelas menjadi tumbal orang tua dijual untuk pengganti mahar itu. Kamu berani menamparku? Kamu percaya nggak kalau aku lapor ke ibu? Nggak usah repot-repot. Aku baru saja bicara dengannya. Semua yang kamu katakan dia bisa mendengar. Maya, kamu berani menyudutkanku? Bu, ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Dengerin aku, Bu. Kamu mau ngomong apa? Dia dengar semua yang kamu bilang tadi. Masihkah keluarga Purnomo percaya bahwa kamu itu bunga putih yang suci? Nurul Kusuma, proses dia menginap di suite mewah dengan harga normal. Dan jangan lupa minta dia mengganti rugi kerugian hotel. Baik, Bu Maya.
semuanya? Sudah dengar semua. Apa kamu pikir aku ini jahat banget? Gak jahat sama sekali. Malah bikin lega. Menurutku caramu bikin orang berbalik sangat menarik. Aku jadi senang. Kelinci kecil kita ini akhirnya tahu cara melawan. Kadang aku pikir, apakah kamu terlalu manjain aku? Sekarang cuma manjain kamu. Tahun depan bakal tambah 2 anak kecil. Rencana ini bakal berhasil. Jangan sampai gagal lagi. Kalau kali ini gagal, jangan harap dapat uang. Dan jangan harap bisa tetap di keluarga Purnomo. Tenang aja, pasti bisa dilaksanakan. Tetap sesuai rencana awal. Aku akan masukin obat ke minuman Maya. Setelah dia minum, aku akan menipunya untuk datang ke kamar sebelah. Selanjutnya serahkan padaku. Begitu dia masuk kamar, aku pasti akan membuat Maya tahu apa tanggung jawab menjadi wanita. Saat waktu tiba, aku akan membuat keributan besar biar semua orang datang. Kebetulan orang tuaku juga akan datang saat itu. Lihat bagaimana Maya terpojok. Saat itu kita lihat apakah Dian akan menerimanya. Oke, kalau begitu, mari kita minum untuk rayain dulu. Bersulang. Bersulang. Sekarang keadaannya, Arif sudah menunggu di ruang 8332. Mereka sudah minum air yang aku racuni. Lalu aku menipumu untuk melakukan layanan kamar. Apa yang terjadi setelah itu, kalian tahu. Jadi, rencana sekarang adalah... Aku sudah menaruh obat dalam minuman mereka sesuai permintaan Maya. Mungkin 2 orang tersebut sudah kena efek obatnya dan terlibat. Oh ya, mereka juga sudah mengundang Eko Purnomo dan Fajar Purnomo untuk menangkap. Kalau aku nggak segera mencarimu hari ini, aku pasti sudah dilecehin sama Arif dan bahkan anakku nggak akan bisa terselamatkan kan? Kamu? Aku ini kan sudah nggak melakukan apa-apa. Lagi pula sekarang aku mendengarkan kalian. Kalian mau celakain aku? Hanya bercanda. Tapi kalau kamu berani menusukku dari belakang, apa yang kamu pikirkan akan menjadi kenyataan. Nggak mungkin. Ayo panggil orang tuaku yang baik untuk datang. Pertunjukan yang menarik sebentar lagi akan dimulai. Gawat, ada masalah besar. Masalah apa lagi? Pak, Bu, Laila bilang Maya terlibat masalah. Kalian harus ikut. Ayo cepat ikut aku. Maya lagi kena masalah apa sih? Anak ini seharusnya nggak buat kita khawatir terus-menerus. Ayo cepat ikut aku. Kita lihat saja. Pak, Bu, aku akan buka pintu dengan kartu cadangan. Kalian harus siap-siap. Ya ampun, di bawah selimut itu bukan Maya Maulana kan? Bagaimana dia bisa di sini bermain-main dengan tamu? Ya ampun, di dalam selimut itu bukannya Maya. Memang dari dulu nggak dididik dengan baik. Aku pernah melihatnya. Dia mantan tunangan Maya. Jangan-jangan Maya dan dia masih belum selesai urusannya. Paman, Bibi, aku dan putri kalian saling mencintai. Aku nggak peduli apakah dia hamil atau enggak. Aku hanya ingin hidup bersama dengannya. Kamu gila. Kamu memang sudah gila. Kamu mau celakain putriku. Pakai baju dan turun sekarang. Di sini nggak nyaman. Aku tunggu di luar. Cepat bawa Maya keluar. Apaan ini? Bibi, tolong restui kami. Kalian harus biarkan pasangan yang saling mencintai bersama. Iya nggak? Biarkan kami bersatu ya. Aku bersumpah, aku pasti akan lakuin yang terbaik untuknya. Yang di tempat tidur itu kenapa nggak bicara? Berani selingkuh, berani tidur dengan orang lain, nggak berani nunjukin muka ya? Minggir. Semua minggir. Baik. Kalau begitu katakan, kalian berdua saling mencintai atau dia memaksamu? Kalian lagi ngapain? Maya, itu jadi dia... Kakak, kok bisa kamu sih? Kok kamu bisa sama Arif? Keluar sekarang, kalian semua minggir! Bukan, kok jadi kamu? Terus aku? Tunggu. Apa bedanya? Keduanya putri keluarga Purnomo. Tante,
Aku dan Laila saling sayang beneran kok. Tolong restui kami. Aku janji nanti bakal baik sama dia. Kamu sudah gila ya? Sejak kapan kita bersama? Laila, ini sudah sampai di titik ini. Gak bisa ditutup-tutup lagi. Jadi biarin aja orang tua kita memberkahi kita dengan tulus. Cinta membara seperti api berkobar, nggak bisa ditahan-tahan. Ya harusnya menikah. Hari ini masalahnya sudah membesar. Nama baik keluarga Purnomo di Husiti udah hancur. Kalau nggak nikah, nggak bisa dibenahi. Maya benar. Kamu harus nikah. Benar-benar bikin malu. Ayah, aku nggak bisa nikah sama dia. Aku nggak mau. Kamu nggak mau kalau gitu pergi dari keluarga Purnomo aja. Jangan jadi anak kita lagi. Keluarga Purnomo nggak bisa nanggung malu begini. Sepertinya adik susah banget buat pergi. Kalau gitu, kita tunggu deh pesta pernikahan adik. Nanti kakak kasih amplop besar buat kamu. Kerja bagus. Melihat kondisiku sekarang, kamu pasti sangat senang kan? Bagaimana kondisimu sekarang? Kamu masih putri keluarga. Sekarang punya tunangan, akan segera menikah. Hidupmu bahagia. Bukankah begitu? Arif yang gak berguna itu sama sekali gak setara denganku. Ini namanya menjatuhkan batu ke kakimu sendiri. Kalau kamu gak mencoba menjebakku, sekarang kamu gak akan menerima akibatnya. Kamu sudah tahu? Kamu coba menjebakku kan? Keluarga Purnomo belum tahu. Kalau ibu sama ayah tahu, apakah kamu masih bisa jadi putri keluarga kaya? Setelah kamu nikah sama Arif, masih ada keluarga Purnomo yang mendukungmu. Kamu bisa mengendalikannya. Tapi kalau ibu sama ayah ninggalin kamu, gimana menurutmu sisa hidupmu? Bakal seberat apa? Kalau aku jadi kamu nih, akan milih buat nyerah. Bukan di sini marah-marah nggak jelas. Hadiah sudah aku terima. Nanti aku sama suamiku akan senang hati menghadiri pernikahanmu. Maya, kamu... Laila, menyerah saja. Paham nggak? Kalau Dian lihat kamu kayak gini, tahu kamu itu wanita licik, gak punya hati, apa dia masih suka kamu? Setelah tahu sisi lain Maya kayak gini, aku malah semakin suka. Kelinci kecil yang cuma bisa diam doang kurang menarik. Yang bisa melawan, itu baru keren. Kamu dengar itu? Kenapa kamu datang ke sini? Ayo, aku ajak kamu ke suatu tempat. Kemana? Nanti juga tahu.